Sobat Bangga Indonesia, kita ketemu lagi di segmen kedua bersama narasumber saya yang luar biasa, yaitu Winda Trisna. Nah, kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Tadi tuh udah inspiratif banget gitu ya ceritanya nih, dari mulai nol, dari mulai pengalaman pertama yang cukup ini juga ya, cukup ada sesuatu yang nggak sesuai harapan lah, boleh dibilang seperti itu ya. Bener. Dan akhirnya perusahaan atau bisnis tour travelnya itu bisa berjalan. Apa namanya? Arwinda Tour and Travel. Oke, Arwinda Tour and Travel. Nah, gimana nih perkembangannya sampai sekarang ini, sejauh apa? Jadi ini ngelanjut yang tadi ya. Jadi setelah setelah saya memulai bisnisnya semakin jalan dari domestik awalnya, akhirnya bisa masuk ke internasional. Terus sekarang juga bisa umroh juga. Akhirnya kita setelah itu papa ya alhamdulillah sih bangga. Terus saya dibikinin PT. Oh, itu baru udah PT jadi sendiri, PT. Jadi udah corporate kita. Terus izin-izin juga udah dibikin. Nah, setelah itu saya juga disekolahkan lagi sama papa. Juga jadi di Magister Manajemen di UNER juga. Nah, itu terus setelah saya sekolah itu saya menambah relasi, dan alhamdulillah dari relasi itu banyak. Jadi akhirnya ada temen yang dari PJB, yang dari ini mau pesen travel kayak gitu. Jadi memang udah mulai masuk ke corporate berarti ya? Iya, sudah corporate, dinas gitu, sekolah-sekolah kayak gitu sih. Nah, kalau dihitung-hitung tuh udah berapa kliennya Arwinda Tour nih, sampai mulai dari tahun berapa berarti ya waktu itu ya mulai berjalan? Dari kalau 2012 itu masih baru, saya belum izin sih itu. Jadi dihitung-hitung sih dari 2014 lah sudah mulai corporate itu. Jadi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi sekitar berapa ya? 6 tahun ya? Hampir 6 tahun, 7 tahun ya. 6 tahun, 7 tahun. Jadi alhamdulillah lah sudah mulai dikenal. Awalnya kan alhamdulillah saya waktu tender di perusahaan ya lumayan gede di Pelindo waktu itu tender sama travel besar, dan Arwinda itu baru, dan saya waktu itu juga masih muda dan kuliah. Kadang-kadang saya kalau presentasi itu orang tuh nggak percaya kalau saya itu memang ownernya. Jadi kayak pikir marketingnya kali ya apa gitu ya. Iya, bukan sih, kalau marketing sih ya nggak apa-apa, maksudnya kadang-kadang itu kayak dibuat guyonan gitu loh. Jadi beneran tambah ini, jadi kayak nggak percaya gitu loh, Arwinda itu apa, habis itu siapa yang punya, apalagi kan dia juga naruh uang juga banyak kan ke kita gitu kan. Terus tendernya waktu itu hampir berapa, 2M sih. Wah, besar sekali. Iya sih, jadi kita nyoba lah gitu. Ternyata masuk 3 besar. Akhirnya dapet? Kalau yang waktu 2M itu nggak dapet, tapi terus akhirnya dipecah-pecah. Jadi bagian HRD, bagian keuangan, akhirnya kita dapat bagian HRD-nya. Waktu itu gitu sih. Ya, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah sih, jadi akhirnya orang mengenal, oh ternyata pelayanan dari Arwinda meskipun ownernya masih muda juga bagus gitu. Dan memang Arwinda itu terkenal semua tour leadernya itu muda-muda semua. Jadi aku ngajak istilahnya adik kelasku waktu itu, tak bimbing. Dia ada yang dari kedokteran, ada yang dari farmasi, lagi liburan waktu itu kan. Mau nggak kalian belajar untuk istilahnya itu bekerja, kayak berhubungan dengan orang, cara istilahnya itu gimana orang itu suka sama kamu, melayani orang dengan baik gitu. Meskipun kamu anak dari orang yang mampu, tapi kan kamu juga harus belajar dari saat ini bekerja gitu. Akhirnya sekalian liburan tak gitu kan. Terus dapat bayaran lagi. Terus akhirnya yaudah Mbak, nyoba deh Mbak gitu. Akhirnya pada mau, dan
mereka sering tanya, Mbak ini tour leadernya kok muda-muda semua ya, kok cakep-cakep ya? Iya Pak, itu anak kedokteran, Berarti itu anak farmasi, itu keunikan anak sendiri iya, ya, jadi ya, di di situ ya, apalagi kalau misalnya udah nyampe ke kelas sekolahan, SMA, SMP, itu banyak kakak TL ini, tour leader ini kece banget sih Kak, gitu. Jadi akhirnya di situ terkenal kalau Arwinda itu memang kaum milenial yang istilahnya itu tour leadernya milenial semua, terus yang cakep-cakep kayak jadi gitu. Kayaknya udah masuk nih segmennya ke milenial ya, gitu, jadi kan customernya. Kalau yang lain tuh biasanya kan sudah kayak ada sepuh kayak gitu, kita muda semua memang. Iya, gitu. Ya. Jadi wah, memang keren nih. Berarti udah bisa tahu segmennya siapa, terus bisa bikin diferensiasi nih terhadap bisnisnya Winda gitu ya. Oke. Memang terus sekarang gimana nih kan di masa pandemi kayak begini ya, mulai mulai masuk ada virus corona gitu kan. Untuk bisnisnya Winda sendiri travel seperti apa? Jadi awal sebelum corona itu saya cerita sedikit ya. Alhamdulillah sih kita udah istilahnya itu dapat rezeki itu di depan awal tahun sebelum corona. Jadi 2019 pada bulan Juni sampai bulan April 2020 itu terus saja kita penuh setiap bulan. Alhamdulillah kemarin juga Januari kita berangkatin 500 orang ke Singapura, Malaysia. Oke. Terus setelah itu stop di bulan Februari sebelum Saudi ditutup, kita berangkatin 100 orang. Di bulan Februari termasuk saya juga berangkat umroh waktu itu. Terus berarti masih sempat iya masih sempat umroh. Terus ada juga yang masih sepuh umur 60 juga. Sekarang kan udah dibatasin umurnya, itu bisa dia berangkat ya alhamdulillah. Terus setelah itu April udah ditutup semua. Waktu puasa itu kan sudah ditutup semua. Ya udah akhirnya travel gimana ya? Sempat ya sekarang mati suri lah katanya teman-teman itu. Benar. Sampai sekarang. Tapi kemarin teman-teman sempat ngadain open trip kayak gitu, tapi saya masih belum. Jadi ini masih off dari mulai April sampai sekarang, masih off. Mulai April tahun lalu sampai sekarang itu off gitu ya, masih belum off ada karena kegiatan sama sekali. Karena memang saya kemarin mau ngajuin open trip dan sebagainya, cuman kan juga dari pemerintah juga belum tahu kan. Betul. Nanti pastinya seperti apa. Pastinya terus apalagi semakin meningkat kasusnya. Jadi saya juga menjaga karyawan saya. Akhirnya ya udahlah kita berhenti dulu aja gitu. Mungkin di waktunya istirahat dulu, break dulu kali ya. Oke. Nah, selama masa break ini terus apa nih yang Winda pikirin? Ya, terus akhirnya saya mikir kan, daripada itu uang tabungan itu habis, terus gimana caranya itu supaya bisa berfungsi. Akhirnya saya nyoba ke bisnis kuliner yang pertama kali yang saya inginkan. Menjadi cita-cita ya? Menjadi cita-cita yang dulu. Terus saya mencoba membuat suatu bisnis yang lebih yang enak, sekarang lagi tren gitu. Kekinian. Ternyata ya minuman-minuman seperti kopi, teh gitu. Tapi saya memilih teh. Akhirnya terbitlah ini Toin, teh online Indonesia. Gitu. Teh online Indonesia, sobat Bangga Indonesia. Iya, jadi dia tercipta pada saat corona. Ini produk hasil corona ya berarti ya. Wah, tapi ini berarti alhamdulillah berkat corona ini bisa hadir. Iya benar. Dan ini nama ini juga bingung. Jadi gitu ya? Iya, pertama itu bingung kan. Aduh, ini teh ini dinamain apa ya gitu. Teh ini sampai 1 bulan akhirnya terbit nama Toin, teh online Indonesia itu. Saking pusingnya, saya tuh sama staff saya bilang, Mbak, sekarang tuh semua sistem online gitu kan. Ya udah kita bikin aja teh online Indonesia gitu aja deh gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah sudah. Tapi udah ini berarti ya udah dipatenkan. Udah dipatenkan. Jadi waktu itu ngelihat karena ngelihat orang itu apa sih teh online Indonesia gitu. Akhirnya orang tuh penasaran gitu loh.
gitu. Berarti ini resminya kapan nih mulainya nih teh online Indonesia resminya teh online Indonesia tuh di bulan kelihatannya Oktober kalau nggak salah. Oktober, oke. Iya. Masih berapa bulan ya? Berarti baru maaf. Waktu itu 27 Agustus. Agustus. Iya, Agustus. Oh, oke. Agustus. Gitu. Terus ininya udah punya berapa outlet nih? Kalau ini sih baru 2 outlet, Baru tapi 2. rencananya kepingin nyoba di kota Blitar, Batu, sama Surabaya. Udah mulai masuk ke tempat lain. 2 itu pertama di Sidoarjo. Iya, di Sidoarjo. Oke. Terus so far gimana teh online bisnis kuliner ini? Ya, alhamdulillah sih. Setelah pada awal buka itu banyak orang yang suka, karena memang teh online Indonesia ini dia itu teh asli dicampur sama buah-buah. Jadi memang saya tuh lebih ke arahnya tuh kesehatan. Karena kan orang sekarang kan apalagi kan ini virus kan, kita harus menjaga imun, terus makanan juga makanan yang bergizi. Jadi akhirnya gimana ya cara menciptakan minuman sehat gitu. Akhirnya teh ini adalah teh hitam lalu dicampur sama buah-buah asli. Terus gulanya juga bukan gula pemanis kayak gitu. Jadi kita pakai gula yang asli, kita campur. Iya. Gitu. Ini ada lecinya nih, saya tadi pesan yang teh leci. Iya, leci. Jadi ada buahnya ya. Jadi memang favorit kita sih di teh mangga. Oh, mangga. Iya, mangga. Mangganya ada beneran mangganya. Iya, ya? jadi buah-buah asli mangganya. Jadi buah asli stroberi, mangga, seperti itu. Ini menarik sekali loh. Ada apa namanya? Ada kayak quotes-nya gitu ya. Seperti teh, cinta itu soal rasa bukan kata. Wah. Jadi biar agak romantis lah. Bisa buat nembak juga ini. Kalau ada yang mau ini. Ya, jadi apa namanya? Selain tadi berkaitan dengan apa namanya? Teh yang khusus ke herbal gitu kan ya. Apalagi sih yang menarik gitu loh dari bisnis kulinernya Winda ini? Dari maksudnya tehnya ya. Tehnya kita teh asli. Jadi kita tuh rencananya nanti kepingin bikin ada teh putih, white tea, terus ada teh hijau, ada black tea. Lah ini kita pakai teh hitam untuk sekarang awal. Ini masih teh hitam ya. Jadi rencananya nanti kalau misalnya ini toin, alhamdulillah sih semoga aja bisa berkembang. Amin. Jadi nanti kepingin menciptakan istilahnya dari, kan kita juga ngambil langsung dari petani. Jadi nanti kepingin jadi dari teh seluruh Indonesia. Jadi bisa kita hadirkan di toin. Gitu. Ya. Jadi nanti bisa mencoba teh dari Jogja, dari teh dari Bali, teh dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur gitu ya. Pokoknya ya seluruh Indonesia mengingatkan saya kayak batik gitu ya. Batik itu kan ada dari setiap daerah gitu ya. Karena khasiatnya teh itu banyak. Dia juga bisa apa? Yang penting yang paling diandalkan perempuan itu untuk langsing. Teh pelangsing. Ya, terus gitu. Ada temennya nggak nih? Biasa ada teh, ada kopi. Ada kopi, cuman kita varian kopinya nggak seberapa banyak seperti lebih teh. Fokus ke teh ya. Iya, lebih ke tehnya. Oke, mantap. Katanya kita bukan anak kopi, kita anak teh. Ada istilah baru nih ya dari teh online Indonesia gitu loh. Jadi kita jadi ini teh ya, bukan susu ya. Iya, ini bukan. teh. Ini teh, asli teh. Ini asli teh. Teh banget gitu. Ya, Sobat Bangga Indonesia, itu tadi ya kita udah banyak mendengar kisahnya, perjalanan bisnisnya Winda, terus sampai sekarang akhirnya karena pandemik, tetapi justru pandemik ini malah membuka suatu peluang gitu ya. Nah, apa sih yang yang Winda rasakan gitu ya ketika misalkan ada ini nih, ada bisnis awal nih udah begitu bagus gitu ya, terus kemudian ada pandemik gitu kan, terus saya harus gimana gitu loh. Nah, itu apa yang menjadi ininya gitu, pemicunya gitu ya?
Jadi teman-teman itu yang travel itu dia udah merumahkan karyawan-karyawannya, terus tutup travelnya. Dan di situ saya berpikiran kalau misalnya saya merumahkan karyawan, nanti anak istrinya makan apa gitu kan. Betul. Jadi saya harus berputar gimana caranya saya harus menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan karyawan saya travel ini masih bertahan. Akhirnya ya udah saya harus memberanikan diri untuk menciptakan suatu bisnis baru di era COVID ini. Ya. Dan waktu itu saya ngelihat ternyata tren kuliner itu bagus di era ini. Terus akhirnya saya menciptakan teh sehat inilah. Nah, tadi tuh kita udah banyak banget ya dengar kisah-kisah perjalanannya Winda nih, mulai dari merintis usaha travel, terus kemudian muncul ini lahir dari adanya COVID, malah terjadilah teh online Indonesia gitu ya. Dan apa sih sebenarnya nilai-nilai yang dari perjalanan hidupnya Winda atau perjalanan bisnisnya Winda gitu loh, yang itu menjadi rahasia suksesnya seorang Winda Trisna. Jadi pertama dari semangat sih, semangat dari Nomor orang satu itu tua. dulu ya. Oke. Jadi awalnya itu kita itu yang penting itu ada niat, keinginan, dilakukan, jangan menyerah, terus jangan pernah takut akan rugi. Kadang orang itu istilahnya itu belum berbuat, nanti dihitung-hitung, aduh nanti saya rugi, terus nanti kalau misalnya nggak jalan gimana gitu kan. Yang namanya orang mau menjadi seorang pengusaha dan melahirkan suatu produk atau memberikan pelayanan yang bagus, itu pasti pengorbanannya banyak. Iya, betul. Pengorbanan istilahnya pertama pengorbanan waktu. Yes. Yang ketiga pengorbanan uang. Yang kedua maksudnya pengorbanan uang, yang ketiga pengorbanan perasaan. Oh, ada korban perasaan juga? Iya dong. Jadi sekarang yang namanya apalagi di bidang travel. Iya, betul. Misalnya TR tour leader saya gimana kan owner yang disalahkan. Iya, betul. Mbak itu loh TL-mu tuh kayak gini gitu. Ya gimana caranya kita menyikapinya gitu loh. Istilahnya memberikan kepada klien kita itu istilahnya itu iya Pak, saya mohon maaf. Jadi menerima semua kesalahan bahwa kita itu untuk klien yang memberikan kita masukan. Jadi introspeksi buat kelancaran bisnisnya ke depan seperti apa. Jadi diterima dengan ikhlas. Nah, gitu. itu dia Dan kuncinya. satunya amanah. Jadi untuk bisnis itu kita itu supaya bisnis itu dapat berjalan terus sampai bisa dilanjutkan oleh nanti anak kita, cucu kita. Yang satu harus jujur dan amanah. Gitu. Jadi kita kalau produk kita harus memberikan istilahnya produk kita itu yang bagus. Kalau pelayanan ya pelayanan yang semaksimal mungkin. Gitu. Oke. Terakhir nih Winda, jadi untuk menutup pertemuan kita gitu ya. Nah, sejauh ini apakah perjalanan Winda ini sudah di titik yang maksimal saat ini atau masih ada lagi yang mau dilakukan oleh Winda? Kalau sebenarnya masih banyak ide dan keinginan saya untuk menciptakan lapangan usaha lagi. Dan insya Allah sih nanti kedepannya kalau memang bisnis sukses, saya ingin mencoba bisnis baru lagi. Oke. Kita tunggu deh Sobat Bangga Indonesia ya. Gitu. Untuk seorang Winda tidak ada pernah kata berhenti. Jadi terus maju, yang penting tetap semangat. Meskipun pandemi kayak nggak pandemi kayak tetap aja gitu ya. Karena ada satu quote ya. Yes. Istilahnya itu kalau misalnya yang namanya rezeki, seorang pengusaha itu akan diberikan 9 pintu rezeki. Amin. Gitu. Siap. Jadi kita akan dilewati rezeki itu untuk bisa
memberikan kepada karyawan, staf-staf kita. Berbagi sama yang lain gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Winda, Ya. terima kasih. Ini boleh dicoba-cobain Oh, iya. ya teh online-nya. Teh Online Indonesia. Oke, kita sama-sama bikin salam dulu ya untuk Oh, Sobat iya. Bangga Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di session berikutnya dari Angelia Secret, Sobat Bangga Indonesia. Dahsyat, Dahsyat, luar luar biasa. biasa. Oke. Dah.